Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Selasa 30 Juni 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Dalam rapat paripurna tersebut, realisasi belanja daerah mencapai 76,09 triliun rupiah. Legislatif mengapresiasi capaian Pemprov DKI yang berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian 9 kali berturut-turut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat memberikan bantuan penuh kepada keluarga balita yang terperosok ke lubang galian proyek di kawasan Manggarai. Gubernur Pramono Anung menyampaikan rasa duka mendalam dan memastikan seluruh biaya pendampingan hingga pemakaman korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Pihaknya juga menghormati jika keluarga ingin menempuh jalur hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pameran budaya Trade of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat. Pameran hasil kolaborasi dengan Kedutaan Besar Hungaria ini menampilkan perpaduan unik antara motif batik tradisional Indonesia dengan cerita rakyat Hungaria. Pameran ini sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Ada kabar baik nih, khusus buat Anda warga ber-KTP DKI Jakarta dan ingin melanjutkan pendidikan secara gratis ke luar negeri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan dana 100 miliar rupiah untuk membuka kesempatan warga Jakarta kuliah di universitas terbaik di dunia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Pusat untuk program beasiswa khusus warga tahun 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, anggaran 100 miliar rupiah ini telah disiapkan untuk membiayai 50 hingga 75 mahasiswa asal Jakarta untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Dalam skema kerjasama ini, Pemprov DKI bertindak sebagai penyedia dana dan penentu penerima beasiswa. Sementara mekanisme penyaluran ke perguruan tinggi difasilitasi penuh oleh LPDP Pusat. Pramono menegaskan, syarat utama calon penerima beasiswa luar negeri ini wajib memiliki KTP DKI Jakarta. Kalau 100 miliar rupiah, maka LPDP di Jakarta ini kurang lebih akan mengelola 50-75 siswa yang akan disekolahkan oleh pemerintah DKI Jakarta ke luar negeri. Tiga anggarannya dari pemerintah Jakarta, tapi mekanisme keluarnya karena LPDP itu hanya satu, yaitu LPDP Pusat, pemerintah pusat yang memfasilitasi itu. Pramono mengatakan, alumni penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU diperbolehkan mendaftar program beasiswa ini, sehingga mereka bisa meningkatkan pendidikan hingga jenjang magister, bahkan hingga jenjang doktor. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rencana Pemprov DKI menjadikan Jakarta sebagai kota sinema sudah di depan mata. Jakarta kini sudah dilirik produser film dari berbagai negara. Bahkan dalam waktu dekat, Jakarta kembali menjadi lokasi produksi 6 proyek film bertaraf internasional sekaligus. Raksasa layanan streaming global Netflix akan memboyong 6 proyek film terbaru mereka untuk diproduksi langsung di Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno
setelah secara resmi meluncurkan Jakarta Film Commission. Meskipun jadwal pasti pelaksanaan syuting belum diketuk palu, Rano memastikan komitmen produksi Netflix tersebut sudah masuk dalam agenda kerjasama. Netflix tahun ini rencana syuting di Indonesia 6 film. Tapi kapan-kapannya saya juga belum tahu. Tapi artinya dia syuting di Jakarta, bukan di Indonesia, di Jakarta. Tak hanya Netflix, Rano juga membeberkan jajaran produser dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam juga menyatakan ketertarikan serupa untuk menggarap proyek layar lebar di ibu kota. Rano berharap dengan adanya Jakarta Film Commission bisa menarik lebih banyak produser film besar dunia datang ke Jakarta. Apalagi Pemprov DKI menawarkan insentif pajak tontonan hingga 50%, serta memberikan diskon biaya penggunaan fasilitas aset Pemprov DKI dan BUMD untuk lokasi syuting. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Pamjaya kembali menghadirkan program gratis pasang sambungan baru khusus warga di wilayah Semanan, Jakarta Barat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pendaftaran melalui QR Code berikut ini. Program ini adalah upaya perluasan jaringan air minum agar semakin banyak masyarakat menikmati akses air bersih yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.